Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Benar-benar tidak ada harapan. Bab 6916 sampai bab 6920. Mendengar Bruce Weinstein menginginkan es batu, Camilla yang bereaksi sedikit lebih cepat, segera berkata kepada gadis di sebelahnya, "Talia, seseorang telah menyiapkan sebotol sampanye di bar di suite, yang dimasukkan ke dalam ember es batu ini. Cepat ambil embernya." Gadis itu sadar dan berlari keluar kamar tanpa penundaan. Setelah terdengar suara dentang, gadis itu berlari membawa ember besi berisi es batu. Camilla segera mengambil ember besi dari tangannya, berjongkok dan menyerahkannya ke selangkangan Bruce Weinstein. Bruce Weinstein awalnya ingin mengisinya secara langsung, tetapi situasinya benar-benar tidak memungkinkan, jadi dia tidak punya pilihan selain dia menuangkan semua es batu di antara kedua kakinya. Awalnya dia mengira es batu ini pasti akan menenangkannya. Namun dia tidak menyangka es batu itu tidak ada gunanya sama sekali. Rasa sakit yang parah dan pembengkakan yang luar biasa tidak hilang dengan es batu. Ekspresi Bruce Weinstein menjadi semakin menyakitkan dan terdistorsi. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan dia pingsan total dan dia terjatuh ke tanah dan menangis. Saat ini, tidak ada jejak sipir agung dalam dirinya. Dia tampak persis seperti gadis kecil yang roknya kotor dan sedang duduk di genangan air berlumpur sambil menangis. Camilla tanpa sadar bertanya kepadanya, "Tuan Warden, apakah Anda belum merasa lega?" Bruce Weinstein menangis, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan putus asa, "Bantu aku memikirkan cara, aku benar-benar tidak tahan lagi." Camilla juga sangat bingung dan berkata dengan gugup, "Tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik." Setelah mengatakan itu, Camilla tanpa sadar bertanya, "Bagaimana kalau saya menelepon 911 untuk meminta bantuan?" "Tidak," Bruce Weinstein berseru tanpa sadar, "Anda tidak boleh menelepon 911. Jika Anda menelepon 911, saya akan selesai dan Anda juga." Bruce Weinstein tahu betul bahwa dia adalah sipir penjara federal, dan dia juga anggota keluarga Rothschild. Jika dia menyebabkan skandal besar di sini malam ini, dia akan dikritik oleh dunia luar dan keluarga Rothschild. Jika dia mengetahuinya, masa depannya akan hancur total. Orang tidak akan pernah membiarkan pria yang hampir meledakkan dirinya saat mencoba berselingkuh untuk terus menjabat sebagai sipir penjara federal. Dan keluarga Rothschild pasti tidak akan lagi mempercayai dan menggunakan kembali diri mereka sendiri, dan pasti akan meninggalkan diri mereka sendiri. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah dan berkata, "Pergi, masuk ke sakuku, ambil ponselku, aku ingin menelepon, cari seseorang untuk membantu." "Oke." Camilla sedikit santai ketika dia mendengar bahwa dia ingin mencari seseorang untuk meminta bantuan, dan segera pergi untuk mengambil ponselnya kembali. Saat ini, orang yang Bruce Weinstein pikirkan untuk meminta bantuan bukanlah Ye Chen yang baru saja dia temui hari ini, tetapi temannya yang merupakan seorang dokter jaga di rumah sakit terdekat. Begitu panggilan tersambung, dia bertanya dengan tidak sabar, "Mark, kamu di mana?" Suara seorang pria paruh baya datang dari telepon, "Saya sedang bertugas di rumah sakit,
Ada apa? Bruce Weinstein berkata dengan cepat, saya berada dalam situasi yang sangat serius sekarang, dan Anda mungkin satu-satunya yang dapat menyelamatkan hidup saya. Mark bertanya dengan heran, Bruce, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka? Bruce Weinstein tercekat, ini jauh lebih serius daripada terluka. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupku sekarang. Mark menyadari keseriusan masalahnya dan berkata dengan cepat, di mana kamu? Aku akan mencarimu sekarang. Bruce Weinstein tahu bahwa meskipun Mark adalah dokter yang merawat, dalam situasinya saat ini, dia sendirian dan tidak mampu membawa banyak peralatan profesional. Saya khawatir dia tidak berdaya. Jadi cara terbaik dan teraman saat ini adalah pergi ke rumah sakit untuk menemukannya sendiri. Jadi, dia memperingatkan, Mark, dengarkan saya baik-baik. Saya ingin Anda menyiapkan ruang perawatan yang sepenuhnya pribadi sekarang. Anda tidak boleh membiarkan dokter kedua selain Anda melakukan kontak dengan saya. Anda bersiaplah sekarang, saya akan bergegas mencarinya kamu sekarang. Mark dengan cepat bertanya, kalau begitu, beritahu saya situasi umumnya terlebih dahulu, sehingga saya dapat membuat persiapan yang tepat sasaran agar tidak membuang-buang waktu. Bruce Weinstein berjuang sejenak, namun akhirnya memberanikan diri untuk berkata, itu adikku, dia setidaknya 2 atau 3 kali lebih besar dari biasanya. Mungkin, aku merasa seperti dia akan mati. Astaga, Mark bertanya tanpa sadar. Apakah kamu meminum obat secara sembarangan? Saya tidak, Bruce Weinstein berseru. Saya tidak makan apapun, dan tiba-tiba benda itu seperti kerasukan. Saya merasa seperti balon yang ditiup secara ekstrim, mungkin akan meledak pada suatu saat, meledak. Sial, Mark mengumpat dan buru-buru berkata, segera datang ke rumah sakit dan saya akan menyiapkan kliniknya. Jika 2 atau 3 kali lebih besar seperti yang Anda katakan, mungkin nekrotik, Anda harus melakukannya sesegera mungkin, lebih cepat, lebih baik. Bruce Weinstein juga sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berseru, aku akan pergi sekarang. Setelah itu, dia melemparkan teleponnya ke samping, memandang Camilla dan gadis lainnya, dan berseru, cepat, bantu aku berpakaian dan antar aku ke rumah sakit Manhattan. Camilla tanpa sadar berkata, sipir, kamu, situasimu saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa memakai celana. Bruce Weinstein menunduk, merasa putus asa. Dengan postur tubuh di depan saya, mustahil untuk memakai celana, kecuali saya langsung membeli celana terusan. Camilla tiba-tiba mendapat ide dan berkata dengan cepat, sipir, bagaimana kalau saya mengambilkanmu jubah mandi? Oke, Bruce Weinstein setuju tanpa ragu-ragu dan berseru, pergi dan ambilkan untukku. Beberapa menit kemudian, 2 Miss World yang mengenakan kacamata hitam dan topeng, satu di kiri dan satu di kanan, berjuang untuk mendukung Bruce Weinstein, yang buru-buru mengenakan jubah mandi. Dan mereka bertiga buru-buru keluar ruangan. Rasa sakit parah yang dialami Bruce Weinstein saat ini tidak ada obatnya, dan dia harus berjalan, jadi setiap kali dia membuka kakinya, dia akan merasakan siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya dengan putus asa. Tapi dia juga tahu betul bahwa dalam situasi ini, betapapun menyakitkannya, dia harus menanggungnya,
dan dia tidak boleh sombong. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan pingsan di sini karena rasa sakit yang terus-menerus. Jika dia kehilangan kesadaran, kedua wanita ini akan cobalah untuk tidak mengambil tanggung jawab atau membuat marah Gustavo, dan Anda pasti akan menelepon 911 untuk mencari petugas darurat sesegera mungkin. Dalam hal ini, bahkan jika Anda hampir tidak menyelamatkan nyawa anjing Anda tidak akan malu untuk tetap tinggal di sana. Amerika Serikat di masa depan. Pada saat ini, Bruce Weinstein meledak dengan kemauan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menahan rasa sakit yang hebat, dan datang ke garasi bawah tanah bersama dua Miss World. Camilla masuk ke mobil Bruce Weinstein dan pergi ke rumah sakit Manhattan di bawah arahannya. Bersambung,